tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kerendahan hati, mohon kerendahan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan bersama semuanya ini adalah hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk apapun. Adapun bonus-bonus nanti yang mengikuti yang Allah berikan itu adalah semuanya dari Allah yang Maha Pemberi rezeki, ya. Semuanya murni kita niatkan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keistiqomahan dan betul-betul memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Dengan ini ala hadininya sekaligus ini pembukaannya, wa kullu niyatin shalihah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Dengan resmi kajian pasaran kitab Al-Ghazali bersama Buya Yana hari Ahad tanggal 7 Mei 2023 dengan resmi dibuka. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk insyaallah hadirnya kita di majelis ilmu ini mudah-mudahan dicatat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita termasuk di dalamnya, layak kelak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang offline ataupun yang online, ya insyaallah tadi sudah dibuka, sudah dilaunchingkan, ya kita akan mengadakan kajian atau pasaran kajian kitab Ghazali ini mulai hari ini sampai seterusnya setiap hari Ahad jam 9 sampai selesai. Maksudnya selesai sampai duhur. Iya. Jadi semuanya harus mempersiapkan diri, siap mendengarkan 3 jam. Ya, tentu pemateri juga menyiapkan diri untuk berbicara selama 3 jam. Ya. Buya belum menghitung berapa kali pertemuan, ya, tapi kita akan jalan saja. Ya, ternyata 20-30 kali pertemuan selesai, berarti itu standar. Ya, ternyata 1 tahun, ya,
berarti 1 tahun. Ya. Terkait dengan kitab ya tadi sudah disinggung. Ya. Silahkan mungkin bisa mencari masing-masing lah, di toko-toko kitab juga ada. Mau versi yang mana saja boleh. Ya. Tapi nanti tentu dalam pasaran ini, dalam kajian ini akan sama-sama kita bahas. Ya, akan sama-sama kita bahas sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada. Ya, akan kita bahas kenapa ada perbedaan seperti ini, atau di mana saja ada perbedaan bacaan di dalam matan Al-Jazari. Ya, jadi boleh silahkan ambil kitab yang mana saja, versi yang mana saja, dari toko kitab yang mana saja. Ya, tinggal nanti menyesuaikan. Ya, ternyata di kitabnya berbeda dengan yang disampaikan, berarti menyesuaikan. Ya. Yang kedua atau yang berikutnya, hari ini barangkali kita hanya menyampaikan sebagai pengantar dulu, karena ini launching pembukaan, ya. Jadi Buya akan menyampaikan terkait dengan seputar Al-Quran, keutamaan terkait dengan tahsin, gitu ya. Kemudian juga seputar Ibnul Jazari, siapa beliau, terus kenapa sih kita harus belajar matan Al-Jazari. Ya, sehingga semua kita punya gambaran utuh, gambaran yang jelas terkait dengan kitabnya itu sendiri, dan juga terkait dengan penulisnya itu sendiri, yaitu Muhammad Ibnul Jazari. Ya, supaya bukan hanya mengenal ilmunya, tapi mengenal siapa yang meriwayatkannya, siapa yang menulisnya. Ya, sehingga dalam kenapa sih selalu disebutkan, gitu ya, supaya ketersambungan kita dengan guru-guru kita juga tersambung di dalam doa-doa kita. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun, maka kita akan menyebutkan juga di situ guru-guru kita. Ya, itulah salah satu jariah yang didapatkan oleh para ahli ilmu. Mohon izin, saya pasarannya nanti menggunakan laptop, mungkin pasaran model baru ya. Ini pasaran pakai kitab kuning. Ya. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya dapat dari guru-guru saya. Ya. Insya Allah mohon doa, saya juga ingin menulis kitab, paling tidak secara Jazari ini ditulis dalam bahasa Indonesia, ya, sehingga mudah-mudahan sebelum Buya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jariah kitab yang bisa dibaca, dikaji oleh generasi-generasi setelah kita. Sebenarnya sudah lama ingin nulis, tapi selalu terkait kesibukan, terkait dengan waktu dan seterusnya. Makanya kalau boleh di kesempatan ini, ya, yang punya kemampuan menulis, ya, silahkan apa yang saya sampaikan, yang dia sampaikan itu direkam, kemudian ditulis. Ya, kalau sudah jadi buku, boleh nanti dibaca dulu sama Buya, dikoreksi, kemudian dicetak. Ya. Saya sebenarnya sudah sering banyak menyampaikan ke murid-murid Buya dulu, ya, untuk membuat itu. Tapi sampai hari ini belum ada. Mudah-mudahan dari majelis ini ada, gitu. Ya. Rekam, kemudian ditulis, ya, disusun, gitu ya, jadi buku. Kan itu jadi jariah juga buat antum, gitu ya. Jadi karena sampai hari ini kayaknya masih jarang
atau Buya sampai hari ini belum pernah lihat syarah Matan Jazari dalam bahasa Indonesia yang lengkap dari A sampai Z. Ya. Yang baru ada itu ya panduan tajwid atau ada syarah, tapi bukan syarah, itu terjemahannya. Matan Jazari kemudian terjemah per kata atau terjemah per bait. Ya, belum ada yang atau belum lihat ya, mungkin ada tapi belum pernah lihat yang kemudian detail dan lengkap. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu syarahnya sudah banyak, puluhan mungkin. Ya, banyak ulama yang sudah mensyarah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi peluang buat kita semua. Baik. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mulai atau saya akan mulai di pengantar mukadimah ini terkait dengan ta'riful Quran. Pengertian daripada Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu mungkin pertanyaannya, Al-Qur'an itu apa? Atau apa itu Al-Qur'an? Ya. Bisa jadi kita ini kadang-kadang tahu Al-Quran itu karena kita sebagai seorang anak dari bapak kita yang sudah beriman, ya, seorang muslim, ya, tapi tidak pernah kemudian mengkaji atau mendapatkan pengertian daripada Al-Quran. Al-Quran itu apa? Taunya Al-Quran itu apa? Ya kita benci. Ya. Padahal para ulama, terutama di kurun-kurun waktu di masa-masa penulisan ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan mulai ditadwin, mulai ditulis, ya, mulai muncul istilah-istilah ilmu-ilmu yang lain, maka para ulama pun kemudian mulai mencari tentang pengertian daripada Al-Quran. Karena dahulu ilmu itu satu. Ilmu ya dulu itu ya Al-Quran. Di zaman para sahabat ketika ada orang yang datang menurut Islam, ingin belajar Islam, itu mereka diajarkan Al-Quran. Karena ketika mereka belajar Al-Quran dan diajarkan Al-Quran, itu mereka sudah belajar semua ilmu. Sudah belajar fikihnya, belajar bahasanya, belajar semua ilmu di situ. Hadisnya, ya. Makanya salah satu ilmu yang hari ini banyak bersinggungan dengan semua disiplin ilmu itu adalah tafsir. Jadi kalau kuliah ingin jurusannya banyak ilmunya, tafsir. Karena ketika seorang membahas tafsir Al-Quran, pertama dia akan membahas bahasa, dia akan bahas juga hadisnya, dia akan bahas kandungannya mulai dari fikihnya, akidahnya, ya, kemudian i'jaz ilminya atau ilmu kauniyahnya, ya, sehingga semua ilmu dalam tafsir itu pasti akan terbahas. Ya. Nah begitu juga dulu orang-orang belajar itu datang ke para sahabat itu mereka belajar Quran, tapi dengan belajar Quran mereka belajar semua. Ketika mulai muncul di era penulisan ilmu pengetahuan, mulailah muncul pengistilahan. Ya. Muncullah istilah al-maghazi. Al-maghazi ini istilah lebih kepada fikih. Ya. Makanya di masa itu ada seorang ulama, saya lupa juga namanya, kalau nggak salah namanya Muhammad bin Nuh, yang dia itu iri dengan orang-orang yang dan lebih ramai majelis-majelis fikih daripada majelis-majelis Quran. Ya. Dia sudah mulai teristilahkan tuh fikih, hadis, Quran. Ya. Padahal dulunya mah enggak, dulunya nyatu. Sehingga beliau ini membuat ratusan hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran. Makanya diperingatkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam
At-Tibyan kalau tidak salah. Hati-hati dengan keutamaan atau hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Lalu beliau menemukan kisahnya. Ada seorang ulama hadis atau ulama Al-Quran yang membuat hadis-hadis palsu terkait dengan keutamaan Al-Quran, dan beliau akui itu menjelang wafatnya. Ya, wada'tu alfa haditsin, saya telah membuat, memasukkan hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran hisbatan. Tujuannya sih baik, tujuannya itu karena ingin menarik kembali orang-orang supaya belajar Al-Quran. Ya. Makanya oleh Imam Nawawi diperingatkan tentang ya. Nah, kembali ke tema kita tentang ta'riful Quran, pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Para ulama sepakat, ya, dan pengertian ini dinukil dari Al-Burhan fi Ulumul Quran karya Imam Az-Zarkashi, bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Tapi kalau pengertiannya sampai di situ belum tuntas. Karena kalau firman Allah saja, ya Taurat juga firman Allah, no? Injil juga firman Allah, ya. Maka yang berikutnya adalah al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin, yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pun pengertiannya belum tuntas, belum selesai. Karena yang diturunkan kepada nabi ada juga hadis qudsi. Kan itu firman Allah juga, ya, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berikutnya adalah al-mu'jizu bilafdhihi, yang atau sebagai atau yang menjadi mukjizat bilafdhihi, dengan lafaznya. Ya, mukjizat itu artinya apa? Mukjizat itu apa artinya, Bapak Ibu? Mukjizat itu intinya sebagai bukti yang membuktikan kalau Nabi Muhammad itu adalah betul-betul sebagai nabi, sebagai rasul. Makanya disebutnya mu'jiz. Mu'jiz itu yang melemahkan. Ya. Karena dari sejak zaman Nabi sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, itu Allah Subhanahu wa taala membuat tantangan dalam Al-Quran, menantang semua makhluknya yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak percaya kalau Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tantangannya? Fa'tu bi'asyri suwarin mithlihi, fa'tu bi suratin mithlihi, fa'tu bi suratin min mithlihi, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tantangannya, kalau kamu tidak percaya kalau Al-Quran itu dari Allah, coba datangkan 10 surat saja yang mirip dengan Al-Quran, yang sebanding dengan Al-Quran, yang selevel dengan Al-Quran. Ada yang bisa? Keindahan bahasanya, keindahan lafadznya, kandungannya, ya, dan lain sebagainya. Kalau 10 surat terlalu banyak, 1 surat, fa'tu bi suratin, 1 surat aja lah kalau gitu. Ya. Fa'tu bi suratin mithli, dalam ayat yang lain min mithli. Itu bedanya 1 surat atau 1 ayat dari 1 surat, atau 1 surat terpendek sekalipun. Sampai hari ini belum ada yang bisa. Apakah pernah ada yang mencoba? Banyak yang mencoba, banyak, tapi banyak yang tidak berhasil.
Ya. Malah pernah dulu muncul nabi palsu. Wah, katanya turun wahyu dari Jibril kepada dia. Ya, Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Tapi ayat yang diucapkan malah membuat orang-orang Arab tertawa. Kenapa? Lucu. Ya. Nama suratnya itu Al-Fil. Kayaknya mau ngeciplak surat Al-Fil yang ada di dalam Al-Quran. Tapi isinya itu menjelaskan tentang apa itu fil gitu ya. Al-fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Gajah, apa itu gajah? Gajah itu yang memiliki belalai panjang. Coba, apa artinya? Apa faedahnya? Semua orang tahu yang namanya gajah itu yang punya belalai panjang. Nggak perlu dijelaskan lagi. Ya. Ya. Di zaman Al-Mutanabbi, kalau nggak salah, Mutanabbi ini salah seorang ahli syair. Banyak syair-syairnya yang dipakai di dalam pelajaran-pelajaran balaghah. Ya, itu ditantang oleh orang-orang, coba kalau Anda seorang ahli bahasa bisa nggak? Ya, dia bilang tunggu, saya akan kholwat 40 hari untuk menulis yang sebanding dengan bahasa Al-Quran. Baru 1 hari udah keluar lagi. Dia umumkan di depan orang-orang sambil mematahkan penanya. Demi Allah, saya tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran. Itu setelah beliau membaca 1 ayat, saya lupa ayatnya. Ya. Kemudian beliau memutuskan untuk angkat tangan dengan tantangan orang-orang. Dan sampai hari ini belum ada lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mencoba, bahkan kata Allah dalam Al-Quran, wad'u man istata'tum min dunillah. Silahkan kerjasama ya dengan siapapun selain Allah. Berarti kumpulkan jin, kumpulkan semua manusia, ya. Tapi Allah sudah mengatakan di surat Al-Kahfi, "Qul la in istama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahir." Kalau kalian berkumpul jin dan manusia untuk mendatangkan yang sama dengan Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, kalian tidak akan bisa. Walaupun satu sama lain kalian manusia dengan jin saling kerjasama. Ya. Pula mu'jizat Al-Quran dari segi lafadznya. Mu'jizat Al-Quran dari segi lafadznya. Ya. Mu'jizat yang lain adalah mu'jizat Al-Quran dari segi keindahan bahasa. Ya, termasuk lafadznya juga. Dari segi keindahan bahasanya yang dikagumi oleh manusia, oleh jin, bahkan oleh malaikat. Di zaman Nabi itu ada 4 gembong kafir Quraisy yang setiap malam itu mereka selalu gelisah. Kenapa gelisah? Ingin mendengarkan keindahan bahasa Al-Quran, padahal mereka kafir. Yeah. Setiap malam itu mereka datang ke rumah Nabi. Ngapain? Nguping bacaan Al-Quran dari Nabi SAW. Dan mereka itu datang tanpa sepengetahuan satu dan yang lainnya. Tapi ketika mereka selesai mendengarkan, mereka pulang ketemu di tengah jalan, lalu mereka saling bertanya, dari mana kamu? Lah, kamu dari mana? Iya. Jangan-jangan kamu dari rumahnya Nabi Muhammad, kok dari arah sini? Iya. Kamu juga kan? Iya. Akhirnya pada ngaku. Dan saling berjanji, kalau gitu besok nggak boleh datang lagi. Iya, kita janji besok nggak bakalan datang lagi. Ya, kamu gimana sih nggak beriman tapi senang dengerin Quran? Malam besoknya nggak tahan mereka. Ya, akhirnya kata yang satu lagi, saya mau datang aja, kan yang lain nggak tahu. Ya, akhirnya dia datang, ternyata pas pulang ketemu lagi 4-4-nya di tengah jalan. Loh, kok kamu datang? Loh, kamu juga? Ya, habis indah banget, kata-katanya luar biasa. Ya. Al-Walid ibn al-Mughirah
Al-Walid bin Mughirah ini kalau di kita ini mungkin kayak kaum Ismailnya lah. Orang ahli sastra, orang yang paling ngerti dengan sastra Arab waktu itu diminta oleh Abu Jahal, Al-Walid, coba kamu dengerin apa sih yang dikatakan Muhammad itu. Menurut kamu sebagai ahli sastra Arab itu gimana? Ya, akhirnya Al-Walid datang kepada Nabi, kemudian mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Apa kata Al-Walid bin Mughirah sebagai orang ahli bahasa? Dengan spontannya dia mengatakan, wallahi ma hadza bikalamil insi wala bikalamil jin. Demi Allah, yang saya dengarkan ini bukan perkataan jin, bukan perkataan manusia. Ini pasti wahyu. Ya. Wa inna asfalahu la mughliq wa inna a'lahu la muthmir wa innahu ya'walu ala alam. Ya. Saya gambarkan keindahan Al-Quran itu, kata Al-Walid, itu seperti pohon yang bawahnya gemercik air, atas itu buah berbunga indah. Wa innahu ya'lam, dan perkataan ini sangat tinggi dan tidak mungkin ada yang menandingi. Begitu datang kepada Abu Jahal, kemudian dibilangin sama Abu Jahal, ketika ditanya gimana Al-Walid, disampaikanlah seperti itu. Apa kata Abu Jahal? Demi Allah kamu jangan ngomong kayak begini di depan orang-orang, tapi kamu harus ngomong yang lain. Ya, kalau kamu bisa ngomong selain itu, akan kami berikan tanah yang luas, rumah, dan harta orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Akhirnya awal ini mikir. Proses mikirnya diabadikan di surat Al-Muddathir. Innahu fakkar wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Qutila kaifa qaddar itu dia gak habis pikir, mentok gitu. Saya harus bilang apa? Tsumma qutila kaifa qaddar. Tsumma nazara, dia melihat apa? Melihat apa yang diiming-imingkan oleh Abu Jahal tentang harta. Ya. Tsumma abasa wa basa. Kemudian wajahnya berubah. Jadi Allah menggambarkan itu begitu lengkap. Wajahnya cemberut, wajahnya berubah. Tsumma abasa wa basa, tsumma adbar wa sa. Kemudian dia berpaling dari apa yang dia ketahui. Tsumma adbar wa istakbar faqala in hadza illa sihir. Akhirnya Al-Walid mengatakan Al-Quran itu adalah sihir. Yang dikatakan Muhammad itu adalah pengaruh daripada sihir. Ya, kok bisa gitu? Ya, karena Al-Walid itu orangnya tamak. Ya. Tsumma yaqma' an azid. Itu di ayat sebelumnya disebutkan seperti itu. Jadi Al-Quran itu memiliki keindahan bahasa yang luar biasa. Nabi pernah membaca surat An-Najm. Kita aja yang dengar surat An-Najm itu luar biasa, enak, indah gitu susunan kata-katanya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Enak kan? Ya. Begitu sampai di ayat yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Semua yang mendengarkan waktu itu semuanya sujud. Kenapa? Seolah-olah terhipnotis. Padahal mereka belum masuk Islam, belum beriman. Tapi ketika dikatakan fasjudu lillahi wa'budu, mereka langsung sujud. Bangsa jin mendengarkan Al-Quran luar biasa. Ya, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Jin saja ketika hadir di majelis Nabi dibacakan Al-Quran, apa kata jin? Ansitu tuh ya. Kadang-kadang kita manusia dibacakan Al-Quran teh gandeng berisik. Karena mungkin jin dia lebih paham. Oh, itu adalah Al-Quran, itu mulia, itu agung. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Itu jin. Bahkan di surat Al-Jin Allah katakan apa? Jin itu ketika berkumpul
di majelis Nabi mendengarkan Al-Quran apa? Yakununa alaihi libada. Yakununa alaihi libada itu kayak gini. Kalau anak-anak kecil ada yang megang HP gitu ya. Terus di sekelilingnya ada 10 orang. Itu gimana? Melihatnya kan pada saling ngaroyok lah gitu ya. Bertumpuk-tumpuk. Nah, bangsa jin itu ketika ingin mendengarkan Al-Quran kepada Nabi SAW itu berjubah itu seperti itu. Yakununa alaihi libad. Ya, saking inginnya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Begitu juga para malaikat. Ini mati mulu. Tiap mati minta pas. Malaikat juga begitu. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan dari Khudair atau Usaid bin Khudair misalnya, itu beliau pernah membaca Al-Quran dan di rumahnya itu ada seekor kuda yang ditambat. Ketika beliau membaca Al-Quran, tiba-tiba kudanya itu ribut. Kemudian beliau berhenti membaca Al-Quran dan kudanya pun diam. Baca lagi, ribut lagi, berhenti lagi, diam. Akhirnya beliau keluar, lihat ke langit, ternyata ada awan yang menaungi rumah. Ya, beliau ceritakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah malaikat-malaikat yang ingin mendengarkan bacaan Al-Quran daripada Usaid bin Khudair. Dalam berat yang lain, sahabat yang lain membaca surat Al-Kahfi sama kondisinya. Jadi insya Allah majelis-majelis umumnya, majelis ilmu, ya apalagi majelis Al-Quran, ya walaupun hari ini hadir ada berapa? 50, ada malaikat-malaikat yang memenuhi, mungkin jadi 5.000. Walaupun besok yang hadir 1 orang, insya Allah malaikat tidak akan pernah absen untuk hadir di majelis-majelis ilmu, apalagi majelis-majelis Al-Quran. Ya, pasti akan selalu bersamai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, jin aja begitu, malaikatnya begitu. Kita dengan jin aja dulu lah, jangan dengan malaikat. Malaikat mungkin terlalu tinggi. Ya, berarti seharusnya seyogianya manusia juga seperti itu semangatnya terhadap Al-Quran. Ya. Itu diantara bentuk-bentuk mukjizat Al-Quran. Banyak mukjizat yang lain tentunya. Mukjizat tentang i'jazul ilmi yang ada di dalam Al-Quran, ya. Tentang kandungannya yang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan justru semakin mengungkap mukjizat daripada Al-Quran. Ya, kapan teori hujan ditemukan? Al-Quran sudah berbicara lebih dahulu. Kapan teori Big Bang? Big Bang itu ledakan dahsyat yang kemudian tersusunlah tata surya alam semesta. Al-Quran sudah bicara ribuan tahun yang lalu. Ya, bicara tentang matematika, tentang biologi, tentang bahasa. Al-Quran sudah bicara ribuan tahun yang lalu. Ya, ada seorang nanya kepada saya, Ustaz, emang ilmu bahasa ada dalam Al-Quran? Apa ayatnya? Saya bilang ayatnya itu yang sering kita baca pagi dan sore. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ya, Allah lah yang, atau di antara ayat-ayat kekuasaan Allah adalah diciptakannya langit dan bumi serta berbedanya bahasa yang kalian gunakan. Sampai hari ini kan bahasa itu berkembang terus. Ya, bahasa Indonesia 20 tahun yang lalu dengan bahasa Indonesia hari ini banyak berkembang. Apalagi generasi Z, generasi X,
Kadang mereka punya bahasa sendiri. Ya, mereka ciptakan sendiri lalu viral dan digunakan baik dalam kehidupan sehari ataupun di media sosial. Kemudian al-muta'abbadu bi tilawatihi. Ya, saya ulang. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang menjadi mukjizat dengan lafaz-lafaznya yang bernilai ibadah bagi yang membacanya. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Ini kekhususan daripada Al-Quran dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain atau hadis Nabi-nya. Kalau Al-Quran itu jelas gitu. Siapapun yang membaca Al-Quran maka akan bernilai ibadah baginya. Satu hurufnya dikasih pahala berapa? 10. Atau satu kebaikan dilipat gandakan 10. 1 kali 10 berapa? 10. Satu huruf berarti 10. Jangan kalian kira alif lam mim itu satu huruf katanya. Tapi alif lam itu alif satu huruf, lam satu, mim satu. Jadi berapa huruf? 3 huruf. Kita baca alif lam mim berapa pahalanya? 30. Dzalikal kitabu la raiba fi berapa? Hitung sendiri. Ya, kalau baca satu halaman berapa huruf kali aja 10. Yang setiap hari baca 2 halaman hitung hurufnya kali 10. Ya, yang setiap hari baca setengah juz hitung hurufnya kali 10. Yang baca 1 juz hitung hurufnya kali 10. Ya. Tentu jariahnya dapat juga, gurunya dapat, yang ngajarin alimnya dapat. Yang ngajarin baknya dapat. Ya, maka berbahagialah di antara kita yang menjadi guru Al-Quran. Itu menjadi jariah yang terus ngalir. Satu huruf alif saja yang kita ajarkan kepada murid kita, dia baca alif berulang-ulang setiap hari, misalkan 100 kali kali 10 berapa? Akan ngalir. Meninggal kita, maka pahalanya akan terus masuk ke rekening kita. Kan kita nggak tahu, kita ini meninggal dalam kondisi amal baik lebih banyak atau amal buruk lebih banyak. Kalaulah ternyata amal buruk lebih banyak, berarti kan fa amma man khaffat mawazin, timbangan solehnya sedikit, timbangan dosanya banyak. Tapi kalau kita punya jariah, satu huruf yang kita ajarkan kepada anak kita, kepada murid kita, dia terus membaca, siapa tahu begitu dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat nanti, ya, karena setiap hari sampai hari kiamat masih dapat jariah, tiba-tiba jadi Pak Amman takulat mawazin. Ya, dengan jariah apa? Dengan jariah Al-Quran. Baik, lanjut. Wal al-manqul bil tawatur. Yang sekali lagi al-muta'abbadu bi tilawatihi, yang bernilai ibadah bagi yang membaca. Ini membedakan antara Al-Quran dengan hadis Nabi. Walaupun membaca hadis Nabi juga berpahala, ya kan? Ya, tapi kalau Al-Quran itu pahalanya sudah disebutkan. Kalau hadis Nabi kan enggak. Barang siapa yang baca satu huruf dari hadis Nabi, misalkan 5 kebaikan, enggak ada. Tapi kalau Al-Quran itu sudah disebutkan. Al-manqul bitawatur, yang manqul itu yang disampaikan bitawatur dengan mutawatir. Disampaikan itu maksudnya gini, diriwayatkan dari Nabi, dibacakan kepada sahabat, dari sahabat dibacakan kepada tabi'in, dari tabi'in diajarkan kepada tabi'un tabi'in, dari tabi'un tabi'in diajarkan lagi ke muridnya, sampailah kepada kita bitawatur, secara mutawatir. Apa artinya mutawatir? Kalau dalam pengertian hadis mutawatir,
Ya, mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok banyak, jam'un katsir, di setiap levelnya, mulai dari level sahabat sampai level terakhir. Nah, jam'un katsirnya itu jumlahnya berapa? Ya, sebagian ulama mengatakan minimalnya itu lebih dari 5, berarti 6 ke atas, sampai 10 itu minimal. Karena kalau dalam tingkatannya itu ada atau menjadi mengecil jadi 5 atau jadi 4 bahkan jadi 1, maka akan masuk jadi kategori ahad. Ahad itu lawannya dari mutawatir. Ahad itu kalau misalkan dari generasi rawi itu menjadi 5, itu menjadi ahad. Nanti ahad itu ada model-model macam-macamnya juga. Ya, ada masyhur, ada apalagi gitu ya. Itu babnya bab ilmu hadis. Ya, jadi kalau ada hadis dari generasi sahabat 10, generasi keduanya 10, terus tidak berkurang, kalau berkurang 9, tapi tidak pernah melewati 6, terus sampai ke bawahnya itu tidak pernah berkurang, ya, maka itu disebut hadis mutawatir. Dan mutawatir itu hukumnya qat'iyyus tsubut. Apa artinya qat'iyyus tsubut? Kepastiannya itu qat'i, tidak perlu diragukan lagi. Beda dengan hadis ahad. Kalau hadis ahad namanya dhanniyus tsubut. Ya, keasliannya itu masih dalam bentuk prasangka, dhon. Ya, maksudnya walaupun prasangka tapi dengan berbagai bukti tentunya. Dan kalau sudah qat'i tsubut itu sudah tidak boleh diragukan. Ya. Nah, Al-Qur'an itu qat'i tsubut. Makanya orang yang meragukan Al-Qur'an, ya, tidak beriman satu huruf saja dengan ayat Al-Qur'an itu dianggap keluar daripada Islam. Ya. Itu yang dimaksud dengan mutawatir. Jadi bacaan Al-Qur'an dari sejak zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari ini tidak ada yang berubah. Bacaannya tidak berubah, hurufnya tidak ada yang berubah, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Ya, karena diriwayatkan secara mutawatir. Hari ini saja kalau ada satu huruf di Al-Qur'an yang hilang, ya, pasti akan ketahuan. Coba aja kalau ingin nyoba cetak Al-Qur'an, kemudian buang satu ayat, satu kata atau harokatnya dirubah-rubah, udah pasti akan langsung ditolak oleh umat Islam, akan langsung ketahuan. Ya. Karena bacaan Al-Qur'an sudah semua orang tahu. Setiap generasi semua orang sepakat. Ya. Itu yang dimaksud dengan mutawatir. Makanya sebenarnya secara periwayatan, ya, semua kita itu bacaan Al-Qur'annya pasti bersanad. Ya. Bacaan buya, bacaan bawa-bawa, bacaan ibu-ibu, bacaan Qur'annya itu pasti bersanad. Ya kan? Coba belajar dari siapa? Dari guru kan? Gurunya dari siapa? Dari gurunya lagi. Gurunya dari mana? Pasti bersambung kepada Nabi SAW. Ya, pasti bersanad. Semua kita itu bacanya bersanad, apalagi dengan kondisi bacaan yang mutawatir tadi. Ya, wabil khusus riwayat yang paling mayoritas hari ini yaitu riwayat Hafiz dari Imam Asim. Itu sudah betul-betul tidak perlu diragukan. Hanya saja tidak semua kita yang punya guru kemudian dan pasti bersanad itu dapat ijazah. Itu bedanya sanad dengan ijazah. Kalau sanad itu pasti. Tapi kalau ijazah, nah itu tergantung gurunya ngasih ijazah tidak. Ijazah itu kan dari kata, kalau sanad itu kan artinya sesuatu yang bersandar.
atau silsilah rawi itu namanya sanad. Ya, dari A ke B ke C, pulan sampai para nabi itu namanya sanad. Tapi kalau ijazah itu artinya adalah izin. Ya, ajaztuka, saya bolehkan kamu, gitu kan istilahnya. Ya, untuk membaca untuk membaca Al-Qur'an ini sebagaimana yang aku ajarkan dan sebagaimana yang dijazahkan oleh guruku dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijazah itu ibarat pengesahan, ya, bahwa bacaan yang didapatkan, dikuasai itu sudah sesuai. Itu namanya ijazah. Nah, itu makna mutawatir. Dan bacaan Al-Qur'an yang mutawatir itu banyak. Ya, karena Nabi itu menerima Al-Qur'an awalnya dengan bahasa Quraisy, karena Nabi orang Quraisy. Tapi karena wilayah dakwahnya luas, bukan hanya orang Quraisy saja, banyak orang-orang Arab yang lain. Ada orang Hijaz, ada orang Tamim, ada orang Bani Adi, ya, Bani Khuzail dan suku-suku yang lain. Mereka sama-sama bahasa Arab, cuma ada bedanya dikit-dikit gitu ya. Ya, jika orang Sunda Cianjur jeung Sunda Bogor sama-sama Sunda, tapi aya bedana teu? Aya. Naon bedana cing? Di antaranya misalkan beda aksen gitu ya. Orang Bogor mau kumanya. Gitu kita orang Bogor. Orang Cianjur kumaha orang Cianjur. Tapi semua kita mengaku ya, Sunda Bogor, Sunda Cianjur, Sunda Bandung, Sunda Tasik, Sunda Kuningan, ya. Apalagi yang sudah dekat-dekat ke Jawa itu Sundanya tuh kadang agak-agak aneh, itu udah kecampur dengan bahasa Jawa. Ya. Saya ingat waktu pesantren di Kuningan, pertama kali ngobrol dengan orang Kuningan, dia nanya kabar. Kan kalau nanya kabar, kumaha damang gitu ya. Orang Kuningan mah warasnya neng. Ari waras mah jangan belok. Tapi itu menurut mereka bahasa sehari-hari. Ya. Nah, orang Arab juga sama gitu, sama-sama bahasa Arab tapi ada beberapa perbedaan. Makanya Nabi itu minta kepada Allah supaya dibolehkan membaca Al-Qur'an dengan versi bahasa Arab yang ada waktu itu. Dan Allah mengizinkan hanya 7 versi. Atau dalam bahasa hadisnya 7 huruf. 7 versi inilah dibawa oleh para sahabat, berkembang dan seterusnya. Dan sampai hari ini yang terriwayatkan secara sahih, secara mutawatir itu ada 20 riwayat. Ya, atau ada 10 madhab, 10 qari, 10 imam yang kemudian dikenal dengan qiraah 10 atau qiraah asyrah. Ya. Karena masing-masing qiraah itu punya 2 riwayat. 2 riwayat yang kemudian disepakati riwayat yang paling mutawatir. Sehingga semuanya ada 20 riwayat. Yang kita pelajari ini baru 1 riwayat yang sering kita baca sehari-hari, namanya riwayat Hafs dari Imam Asim. Nah, di bawah riwayat itu ada namanya jalur. Ya. Ini sebagai gambarannya supaya kita tahu ternyata ilmu baca Quran itu luas. Dan yang kita pelajari itu baru setetes dari lautan ilmu baca Al-Quran yang ada. Jadi dari 20 riwayat, bayangkan ya, dari 20 riwayat, masing-masing riwayat itu ke bawahnya, jalurnya itu, jalur disebutnya, itu masing-masing rata-rata ada 50 jalur riwayat. Kalau dirata-ratakan, ya, ini kita ambil rata-rata globalnya, masing-masing rata-rata 50 riwayat, 50 jalur. Masing-masing jalur itu biasanya punya aujuhul qiraat,
Aujul qiraat ada bacaan-bacaan yang berbeda. Contoh misalkan dalam riwayat Hafs saja, ya, salah satu perbedaan satu jalur dengan jalur yang lain, misalkan ada riwayat Hafs yang membaca mad jaiznya 4 harokat, ada yang baca mad jaiznya 2 harokat, ada yang baca mad jaiznya 6 harokat, ya kan? Atau contoh perbedaan yang lain, misalkan dalam bacaan wallahu yaqbidu wa yabsutu, ada yang pakai sin, ada yang pakai shad, ada 4 kalimat sebenarnya. Atau di bacaan madfar qul adzakarain qul Allah, ya, itu ada yang baca ibdal adzakarain, ada yang baca tashdid adzakarain sama dengan baca a'jam, ya. Kemudian inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala, salasila wa aghlala wa sa'id. Ada yang baca salasila, ya, ada yang baca salasila wa aghlala, ya. Ketika waqaf ada yang baca salasil, ada yang baca salasila, dan seterusnya. Perbedaan dalam satu riwayat saja, ya. Tapi yang baru kita pelajari itu satu riwayat, satu jalur dari 50, ya kan? Satu riwayat dari satu jalur dari 50. Berarti masih ada berapa jalur lagi? 49. Ya. Yang kita sering baca itu namanya jalur atau riwayat Hafs, jalurnya jalur Al-Imam Asy-Syatibi, sering dikenal dengan Thariqah Syatibiyah. Dan itu yang paling banyak dipakai di Indonesia. Karakternya mad jaiznya 4 harokat, mad wajibnya juga sama 4 harokat. Ya, itu salah satu usul riwayat yang paling pokoknya. Ya, yang lainnya nanti di Basqah, ya, suku, umur musaytirun, musaytir, ya, dan lain sebagainya, ada kaidah-kaidah. Nah, kalau dikali tadi 20, berarti masih ada berapa jalur? 20 ya kali 50, ada 1000. Jadi kita baru belajar satu jalur dari 1000. Insyaallah luas kan? Luas. Ya. Dan alhamdulillah para ulama, salah satunya yang paling menjadi kuncinya adalah Al-Imam Al-Jazari, ya. Beliau sudah mengumpulkan, merangkum dalam kitabnya semua tadi, ya, yaitu kitab Thayyibatun Nashr atau An-Nashr fi Al-Qira'at Al-Ashr. Jadi kitab yang merangkum tadi 20 yang 1000 jalur itu An-Nashr fi Al-Qira'at Al-Ashr. Lalu dibuat nazamnya, ya. Dibuat nazamnya supaya mudah dihafal. Nama nazamnya adalah Thayyibatun Nashr fil Qira'at Al-Ashr. Makanya sering ada istilah riwayat Hafs dari jalur Thayyibah atau dari jalur Al-Imam Al-Jazari. Ya. Silahkan yang ingin menguasai hafalkan. Luar biasa. Nah, itu sekilas tentang kemutawatiran daripada Al-Quran. Ya. Insyaallah mudah-mudahan di Al-Uswah ini ke depan akan ada akademi pembelajaran tentang qiraah yang tadi disampaikan, baik qiraah sab'ah ataupun qiraah asyarah, ya, sehingga cita-cita kita Al-Uswah menjadi lembaga rujukan, menjadi mercusuar, ya, bidang qiraat atau bidang Al-Quran, khususnya hijab. Kemudian al-maktub fil mashaf.
Pengertian berikutnya bahwa Al-Quran itu adalah yang tertulis di dalam mushaf. Makanya nanti dalam nanti di kajian Al-Jazari akan dibahas juga bahwa Al-Quran itu diturunkan dan diriwayatkan dengan dua jalur. Pertama bacaannya, yang kedua tulisannya. Ya. Jadi tidak hanya bacaannya saja, tapi tulisannya pun, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, bacaan dan lafadznya. Ya, bacaan dan lafadznya. Makanya Rasulullah itu punya beberapa penulis wahyu. Karena ketika Al-Quran turun secara bacaannya kepada Nabi memanggil penulis wahyu, kemudian mendiktekan tulisannya. Kata Zaid bin Thabit, saya itu kalau sudah didiktekan menulis Al-Quran oleh Nabi, aku sodorkan tulisan itu kepada Nabi. Untuk apa? Untuk dicek oleh Nabi, ini sudah sesuai belum? Kalau sudah sesuai, maka kata Zaid, saya pun akan keluar. Maksud aku akan menyebarkan, memberitahu kepada orang-orang. Ya, jadi Al-Quran tulisannya pun itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Zaid bin Thabit, kalau ada yang salah oleh Nabi dicoret, dikoreksi, diganti. Walaupun Nabi itu adalah ummi. Nah, ummi itu tidak baca dan tidak nulis. Tapi kan dengan petunjuk wahyu, ya, itu sesuatu yang berbeda. Ya, bahwa ini tulisannya begini. Kan Nabi itu ketika diturunkan wahyu, kata Jibril, ini ayat ini nanti urutannya setelah ayat ini di dalam surat ini. Karena kan Al-Quran tidak turunnya tidak dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Quran itu turunnya ngacak sesuai dengan asbabun nuzulnya. Turun apa dulu? Iqra dulu 5 ayat. Al-Alaq. Ya, turun Wadduha, turun Al-Mudaththir. Ya, turun itu malah ayat-ayat yang kisar dulu, ayat-ayat yang pendek-pendek dulu. Ayat-ayat yang pendek dulu, yang panjang-panjang itu belakangan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Makanya salah satu karakter Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Karakter Madaniyah itu ayatnya panjang-panjang. Ya, Al-Baqarah, An-Nisa, kan panjang-panjang. Itu Madani semua. Ya, karena semua bicara tentang hukum, dan di Madinah perangkat-perangkat untuk penerapan hukumnya sudah siap. Di Mekah belum. Ya. Jadi ketika ayat itu turun pada Nabi, itu langsung didikte tulisan itu, selain baca. Makanya di zaman Nabi bilang apa? Ketika Nabi masih hidup, la taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kalian menulis dariku selain Quran. Artinya Nabi melarang untuk menulis hadis. Walaupun ada satu orang sahabat yang diizinkan untuk menulis hadis. Ya, orang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, makanya beliau itu punya kitab, lupa namanya. Namanya kalau salah As-Sadiqah. Lalu hadis-hadisnya dinukil oleh Al-Imam Ahmad kalau nggak salah di dalam Musnad. Sehingga para sahabat gak ada yang berani menulis hadis, semua yang ditulis Al-Quran. Ya. Ketika Nabi wafat, itu semua para sahabat sudah tahu bahwasanya susunan Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Susunannya, walaupun turunnya apa dulu tadi, Al-Alaq dulu dan seterusnya. Tapi oleh Nabi beritahu susunannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sehingga semua sahabat itu sudah tahu susunan bacaan Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Cuma yang jadi masalah, tulisannya belum bersatu. Tulisan Al-Baqarah ada di sipulan, tulisan Ali Imran ada di sipulan, setengahnya ada di sini, setengahnya ada di sono. Makanya yang pertama kali menyatukan tulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas siapa? Abu Bakar.
Bahkan Abu Bakar sendiri ketika diusulkan waktu itu oleh Umar bin Khattab, apa kata Abu Bakar? Demi Allah, saya tidak akan pernah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, karena ini adalah bid'ah. Tapi kata Umar apa? Ini Umar ngajak diskusi, ini ada maslahat, bukan masalah bid'ah nggak bid'ah, tapi lihat maslahat. Akhirnya Abu Bakar pun terbuka dan kemudian menerima usulan daripada Umar bin Khattab. Ya. Dan disusunlah Al-Quran dari Al-Fatihah sampai, dan itulah yang sampai hari ini ada di dalam Al-Quran. Walaupun mengalami revisi kembali di masa Utsman bin Affan, itu pun dalam rangka menyatukan seluruh riwayat bacaan dari Nabi SAW yang berbeda-beda. Soalnya nanti kita akan bahas itu di babnya. Ya, ada nanti di bab tajwid terkait dengan periwayatan Al-Quran baik bacaan ataupun tulisan. Ya, kita juga nanti akan mengetahui sejarah kenapa sih ada fathah, ada dhammah, ada kasroh, ada tanda bendera gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian muncul ada hamzah. Dulu nggak ada hamzah, itu nggak ada. Kepala ain itu dulu nggak ada. Kapan munculnya? Ya, jadi dulu tuh bahasa tulisan Al-Quran itu bukan Arab gundul lagi, Arab gundul plus pelontos. Boleh nah. Bukan nggak ada harokat, titiknya aja nggak ada. Nah, itu ada sejarahnya, dan guru-guru Al-Quran perlu tahu kenapa sih mi'atun, atau mi'atun artinya 100 itu ditulisnya pakai alif, mi pakai alif ke atas baru atun, berarti alifnya nggak pernah dibaca dalam Al-Quran. Mi'atun ulaika, kenapa sih ada waw kecil, ulaika ada waw kecil. Nah, itu ada sejarahnya, biar penasaran dulu. Al-maktub bil masahib, yang tertulis di dalam mushaf, min awal suratil Fatihah ila akhirin nas, dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itulah Al-Quran. Ya. Dan susunan Al-Quran yang tersusun hari ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sama dengan susunan yang ada di Lauhul Mahfuz, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan itu juga salah satu bukti kalau Al-Quran itu adalah munazzalun min indillah, turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan ciptaannya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang menciptakan Quran, seharusnya susunannya dari al-alaq dulu. Terakhir apa? Ayat terakhir yang diturunkan apa? Ada yang mengatakan Al-Maidah, tapi yang lebih dekat itu adalah Al-Baqarah. Ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, itu ayat yang paling terakhir diturunkan. Lalu ada juga yang mencoba menggabungkan bahwa Al-Baqarah ini ayat terakhir yang diturunkan berbicara tentang akidah, Al-Maidah ayat terakhir yang diturunkan bicara tentang hukum. Ya, al-yawma akmaltu lakum dan seterusnya. Tapi ternyata susunannya kan dari Al-Fatihah. Nah, ini berarti Al-Quran itu bukan buatannya Nabi Muhammad, tapi adalah turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi bukti kalau Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi, bukan ngaku-ngaku Nabi. Kan mereka bilang itu am yaquluna iftara. Ya, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu membuat-buat aja. Bahkan tuduhan-tuduhan orang-orang orientalis, orang-orang mustasyrik itu mengatakan Nabi itu terkena penyakit epilepsi, penyakit ayan, penyakit gila. Lalu dalam kondisi epilepsi dan kegilaannya itu mengeluarkan kata-kata. Ya, dan kata-kata itulah yang diikuti. Ini tuduhan yang sangat keji. Ya, dan mereka orang-orang barat itu, mereka bisa bercahaya sekarang, bisa jaya, ya kan? Bisa banyak penemuan-penemuan. Itu dari mana? Itu dari Islam, dari Al-Quran. Dan mereka banyak mengakui sebenarnya mereka malu aja, atau gengsi atau apa. Ya.
Orang-orang barat itu kalau mereka tidak sampai kepada mereka ilmu-ilmu ismat, ilmu-ilmu Al-Quran, mungkin kanibalisme itu masih terjadi di Spanyol. Ya. Ya kan orang-orang Islam ketika masuk ke Spanyol itu mereka orang-orang kanibal. Gelap gulita. Ya, tidak ada cahaya. Begitu masuk ke Spanyol 600 tahun penemuan-penemuan kedokteran itu ditemukan oleh orang-orang Islam. Yang pertama kali melakukan bedah saraf itu adalah itu orang Andalus, ya, Imam apa? Yang menemukan alat-alatnya itu, yang alat-alatnya itu sampai hari ini ditiru oleh ilmu kedokteran hari ini itu umat Islam. Yang menemukan lensa ini siapa? Ibnu Haytham. Ya, Ibnu Haytham itu awalnya meneliti tentang gerhana bulan, qamar. Sehingga ketemulah teori tentang lensa. Makanya kamera itu disebutnya kamera itu dari bahasa Arab. Jangan salah. Dari kata qamar, kamera. Tuh kan. Saya bukan membuat-buat, emang asli. Ibnu Haytham itu penemunya. Sampai hari ini jasanya luar biasa. Ada kamera, ya, di HP ada kamera, ya, dan seterusnya. Penemu matematika, algoritma itu dari kata al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lah penemu algoritma. Algoritma itu al-Khawarizmi dalam bahasa Latin. Ya, sehingga kemudian terbukalah ilmu-ilmu yang lain, teknologi-teknologi dari algoritma. Ya, luar biasa. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui, memahami tentang apa itu Al-Qur'an, ya, itu Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah. Ya, berarti firman Allah itu mulia atau tidak? Mulia. Agung atau tidak? Agung. Sehingga apapun yang menempel, berinteraksi dengan kemuliaan firman Allah, maka dia akan terbawa mulia. Makanya salah satu hadis yang masyhur, yang bukan masyhur, mutawatir, itu adalah hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kalau saya menerjemahkannya, yang terbaik, best of the best di antara kalian. Karena ketika Nabi mengatakan khairukum, yang terbaik di antara kalian, kaliannya itu adalah umat Islam. Dan umat Islam itu sudah khairukum. Umat Islam itu kan umat terbaik kan? Kuntum khairu ummatin, kalian itu adalah umat terbaik. Lalu Nabi mengatakan yang terbaik daripada kalian. Berarti Nabi mengatakan apa? Yang terbaik di antara yang terbaik. Siapa itu? Man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan. Jadi murid dengan guru belajar Al-Qur'an, itulah mereka orang yang terbaik. Bukan siapa-siapa. Ya. Khairukum itu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan mereka terbawa atau menjadi terbaik itu karena Al-Qur'an. Ya, jadi apapun yang nempel dengan Al-Qur'an itu menjadi mulia. Kertas biasa, ya, kertas tisu, kertas yang ada itu kan sebenarnya kertas sama. Tapi kalau sudah ditulis di situ ayat Al-Qur'an, maka dia akan menjadi mulia. Tidak boleh sembarangan naruhnya, apalagi dipakai bungkus gorengan, ada ayat Al-Qur'an. Hati-hati. Ya, kadang saya suka menemukan juga itu ada bekas-bekas soal, ada ayat Al-Qur'an tuh pakai gorengan. Masa jadi bungkus gorengan? Beda harusnya. Makanya kalau di Arab itu tempat sampah itu di depan rumahnya itu ada dua. Ya, tempat sampah yang nempel di atas dan tempat sampah di bawah. Jadi mereka akan memilah ini sampah-sampah yang ada tulisan ayat Al-Qur'an akan taruh di atas. Ya, sampah-sampah yang enggak ini dia taruh di bawah. Nanti yang mau sampah dia tahu bahwa di atas itu berarti ada ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga dia akan cara membawanya pun beda, cara memperlakukannya untuk nanti dibakar, dimusnahkan, dihanguskan supaya tidak tercecer, itu mereka sudah tahu. Ya, kadang-kadang kita suka kurang beradab dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Apalagi ayat Al-Qur'an dipakai kaligrafi,
dipasangnya di kaos. Ini di kaos kaligrafi Al-Quran misalnya. Jadi ya, kalau kita nggak hati-hati mungkin masuk WC, masuk apa gitu ya. Ya kadang topi gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah ayat Quran juga. Apalagi itu ayat kalimat tauhid, pakai peci, ya dibawa kemana-mana tiba-tiba pengen pipis kebelat masuk, nagok, ini pecinya la ilaha illallah. Ya. Nabi aja kalau mau masuk WC cincinnya dicopot, karena di situ ada Muhammad Rasul di cincin itu ada lafaz Allah. Itu dilepas, apalagi ayat Al-Quran, ya, atau bikin gelas. Ini yang saya omongkan ini, saya menemukannya gitu, bikin gelas kenang-kenangan hadiah gitu ya, ada ayat Qurannya, lain apa, yarfa'illahu alladziina aamanu min ayatihi. Itu kan gelas nanti asup karena kukumaheun gitu ya. Coba kalau yang berkaitan dengan ayat Quran itu kita harus ta'zim, karena itu adalah kalam Allah, bukan kalam nas. Ya, bukan perkataan biasa, tapi itu adalah perkataan yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan gini, andai saja Al-Quran itu kalian tulis di ihab. Ihab itu lembaran kulit binatang, tulis ayat Al-Quran, lalu kalian lemparkan ke dalam neraka, niscaya ke dalam api, niscaya tidak akan terbakar. Ya, itu menunjukkan ayat Al-Quran itu begitu istimewanya, begitu luar biasanya. Ya, Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun ketika Al-Quran ternyata ada yang membakarnya, ada yang menginjaknya, ya itu tidak mengurangi keagungan, kemuliaan daripada Al-Quran, tapi justru semakin merendahkan pelaku-pelaku. Baik, setelah kita mengetahui pengertian daripada Al-Quran, tentu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yang pertama adalah mengimaninya. Ya kan? Bahkan mengimani Al-Quran masuk salah satu rukun iman secara rinci. Walaupun dalam rukun iman itu percaya kepada kitab Allah yang Allah turunkan, tapi rinciannya kita percaya kepada Taurat, percaya kepada Zabur, percaya kepada apalagi Injil, Suhuf, dan percaya kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah seperti yang tadi disampaikan. Percaya bahwa yang kita baca hari ini adalah betul-betul yang dibaca oleh Nabi. Ya. Percaya bahwa Al-Quran hari ini sama dengan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, tidak berkurang, tidak bertambah. Percaya bahwa Al-Quran itu adalah menyembuhkan. Percaya bahwa Al-Quran itu adalah dan lain sebagainya. Ya. Dan di antara bukti kita beriman kepada Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna. Ya. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang Allah turunkan, Allah berikan kepada, atau yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yang Allah berikan kepada kita Alkitab, kepada mereka Alkitab. Ya, kalau kita Allah berikan kitab apa? Al-Quran. Berarti kalau secara khususnya orang-orang yang Allah turunkan kepada mereka Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatihi, lalu mereka membacanya haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar membaca, ulaika yu'minuna bih, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada kitab tersebut. Salah satu bukti berarti kita itu beriman kepada Al-Quran, membacanya dengan sebenar-benar membaca. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur dengan kitab yang Allah turunkan tadi, maka mereka akan termasuk orang-orang yang rugi. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan membaca sebenar-benar membaca?
yatlunahu haqqa tilawatihi, supaya kita termasuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada kitab tersebut. Kata para ulama, di antara makna haqqut tilawah itu ada 3. Sudah. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan lisan. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan akal, pikiran. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan hati. Itu diantara makna haqqut tilawah. Ya. Bagaimana membaca Al-Quran dengan lisan? Membaca Al-Quran dengan lisan maksudnya membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, ya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Karena Al-Quran atau karena bahasa Arab itu diturunkan dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, jadi kebalik. Ya. Dan bahasa Arab itu sangat-sangat sensitif. Apalagi bukan bahasa kita sebagai orang Ajam. Ya. Bahasa Arab itu sensitif. Beda huruf, beda arti. Beda harokat, beda arti. Beda panjang pendek, beda arti. Ya. Makanya baca Al-Quran itu harus benar makhraj hurufnya. Gak bisa kita baca qul huwallahu ahad, ya, dirubah menjadi qul huwallahu ahad. Ya. Sama atau beda? Qul huwallahu dengan qul huwallahu sama atau beda? Bedanya di mana? Qaf dengan kaf. Qaf dirubah menjadi kaf artinya sama atau beda? Beda kan? Qul, katakan. Qul, makanlah. Iya, sensitif kali bahasa Arab. Jadi kalau kita baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Iya. Padahal baca Al-Quran kan sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau salah baca, berarti Allah juga gimana dong? Ya kan? Ya. La in syakartum dengan la in sakartum. Shin dirubah menjadi sin. Salah juga. Beda nggak artinya? Beda. Kalau syakartum dari syakara, kalau sakartum dari sakara juga, tapi artinya bukan syukur, jadi mabuk. Ya kan? La in syakartum la azidannakum. Ya, kalau para dai itu bacaan Qurannya harus benar. Kan ayat itu termasuk yang sering dibacakan oleh para dai kan? Jangan sampai baca la in syakartum la azidannakum. Kalau nggak pada paham semua, diam semua kan? Tapi kalau ada yang paham, ada orang Arab dulu situ lain sekar tuh melotot ya. Jika kalian mau, aku tambahkan nikmatnya. Loh, kok bisa? Ya. Jadi bahasa Arab itu sensitif. Panjang pendek. Ya, contoh sederhananya begini. Hujan itu bahasa Arabnya maqorun, mim, to, ro, maqorun. Artinya hujan. Tapi kalau orang Indonesia kalau turun hujan bilangnya gimana? Hujan, ya. Maka kalau pakai bahasa Arab jangan bilang motor, artinya jadi rubah. Ya, karena kalau motor tonya jadi panjang, itu artinya jadi lain lagi. Ya, bandar, tempat turun naiknya pesawat itu motor. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang pergi ke Arab, pas turun hujan, bilangnya jangan motor, jangan ya. Terus kalau teriaknya gimana dong? Ustaz, ya teriaknya pendekin aja, motor, motor. Kalau dipanjangin jadi bandara, ya. Atau ditukar, kodim, jadi kodim. Nah itu beda juga. Kodim itu akan datang. Kodim udah lama. Ya.
Jadi jangan ditukar juga, jangan salah panjang pendek, jangan salah huruf. Ya, itu kewajiban yang pertama kita terhadap Al-Quran, supaya kita termasuk orang-orang yang yu'minuna bih, betul-betul beriman kepada Al-Quran, adalah membaca dengan lisan. Gimana membaca dengan lisan? Makhrajul hurufnya dibenerin, madnya dibenerin, ya, apalagi gunnahnya dibenerin. Ya, Ustaz, memang gunnah ngaruh juga. Ya, kalau secara makna mungkin nggak ngaruh, ya, tapi secara turun temurun para ulama dari sejak sahabat sampai hari ini tidak ada yang membaca Al-Quran tanpa gunnah. Dan gunnah itu bagian dari jamalul Quran, bagian dari keindahan Al-Quran itu adanya gunnah. Orang kalau baca Al-Quran nggak pakai gunnah, kayak sayur nggak pakai garam. Ya, karena enaknya kalau pecin itu apa namanya? Ya, apa istilahnya? Perasannya. Ya, itu adalah gunnah. Ya, kalau baca Al-Quran nggak pakai gunnah, kayak nggak ada rasanya, hambar. Ya. Makanya orang yang bersenandung itu disebutnya ghina. Ghina itu bersenandung. Ya. Karena bersenandung itu, salah satu keindahan senandung itu ada pada gunnah. Ya. Makanya kalau mensenandungkan nada itu biasanya pakai gunnah dulu. Ya. Nah, itu suara gunnah. Makanya Nabi mengatakan apa? Malam yataghanna, laisa minna malam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami yang tidak memperindah bacaan Al-Quran. Bagaimana memperindah bacaan Al-Quran? Baca dengan sesuai tajwidnya, panjang pendeknya, maksud hurufnya, sifat-sifatnya, gunnah-gunnahnya, matnya, praktekin. Itu namanya at-taghanna bil Quran. Ya. Walaupun ada juga yang mengambil hadis ini untuk dalil bolehnya membaca Al-Quran dengan mujawwad, dengan lagu, dengan makoman, ada bayati, ada hijaz, dan lain sebagainya. Ya, tapi yang paling inti itu adalah membaca dengan tajwidnya. Selama tajwidnya tidak dilabrak, tidak dilanggar, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja. Itu yang pertama, ya. Ya, bahkan bagaimana membaca Al-Quran secara lisan itu, cara membawakannya. Ya. Jadi tidak asal bunyi, pembawaannya pun ada cara. Kapan berhenti, bagaimana memulai, ya, itu juga ada ilmunya. Ya. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan tentang warattilil Qur'an tartilan, bacalah Al-Quran dengan tartil, ya, kata beliau salah satu makna tartil itu adalah ma'rifatul tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, menguasai tentang huruf, makhrajul huruf, sifat dan lain sebagainya. Yang kedua menguasai waqaf dan ibtida. Makanya waqaf dan ibtida itu adalah setengah ilmu tajwid. Kalau orang sudah menguasai makhrajul huruf, sifatul huruf, gunnah, mad dan lain sebagainya, itu baru setengah menguasai tajwid. Setengahnya apa? Al-waqfu wal ibtida. Kapan dia berhenti, bagaimana cara berhenti, bagaimana cara memulai. Apakah memulai langsung ataupun mundur dan lain sebagainya, itu adalah ilmu tajwid juga. Ya. Karena ilmu waqaf itu membutuhkan ilmu lain. Apa itu? Ilmu bahasa. Paham dia ini kalimat sudah sempurna atau belum, ada kaitannya atau tidak. Ya. Karena sembarangan berhenti juga bisa, kadang-kadang bisa merubah makna.
Ya. Makanya kalau sekarang sudah ada tandanya, wakaf itu ada tanda jim, ada tanda sholat, kola, la, mim dan lain sebagainya. Itu juga hasil perenungan istihad para ulama terkait dengan makna Al-Quran. Baik, yang kedua, membaca Al-Quran dengan pikirannya, dengan akalnya. Nah, ini levelnya udah naik. Apa yang dimaksud dengan membaca dengan pikiran, dengan akal? Berusaha untuk mengetahui artinya, petunjuknya apa, larangannya apa, perintahnya apa. Ya, jangan baca tapi nggak ngerti. Kan Quran itu petunjuk. Ya, sementara kita membaca nggak tahu ini belok kanan apa belok kiri, apa lurus. Sehingga kalau kita sudah memahami artinya, kita bisa masuk lebih jauh lagi kepada tadabburnya. Ayat ini bicara apa? Ya. Dan Al-Quran salah satu tujuan diturunkannya adalah untuk kita tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Liyadabbaru ayati. Untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Dan subhanallah, Rasulullah, para sahabat itu adalah orang-orang yang tadabburnya luar biasa. Ya, Al-Imam An-Nawawi dalam katibiannya itu mengatakan Rasulullah itu pernah membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibadah wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, surat akhir surat Al-Maidah. Itu dari awal malam sampai akhir malam. Beliau yang mulai baca itu aja. Itu adzibuhum fa innahum ibad. Tapi bagi Rasulullah ayat ini nyentuh banget ya. Bagi Rasulullah ayat ini apa ya? Penghayatannya luar biasa. Ya, coba bayangkan dalam posisi seorang nabi, ya, membayangkan umatnya, ya. Lalu dengan ayat ini Nabi membaca in tu'adzibhum fa innahum ibad. Ya Allah, jika engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba. Wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz. Jika kalau engkau ampun mereka, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha bijaksana dan maha gagah. Artinya Rasulullah mentadabburinya sambil ada harapan-harapan supaya umatnya itu diampuni. Ya. Banyak momen-momen yang lain bagaimana Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran itu kadang berhenti ketika ketemu dengan ayat tentang azab, ta'awud. Rasulullah berlindung. Ketika membaca ayat tentang rahmat, Rasulullah berhenti, kemudian yas'alur rahmat, Rasulullah meminta. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan hati. Bagaimana membaca Al-Quran dengan hati? Membaca Al-Quran dengan hati maksudnya adalah mengamalkannya. Karena kalau Al-Quran sudah masuk ke dalam hati, maka hati ini yang akan menggerakkan seluruh anggota tubuh. Ya, kata Nabi, dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau soluhat, ya, dagingnya itu baik, maka seluruh anggota badannya akan menjadi baik. Demikian juga sebaliknya. Dan itu adalah al-qalb. Nah, itu Bapak Ibu, sehingga membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu tujuannya mulai dari bisa baca sampai bisa mengamalkan. Jangan udah bisa baca, udahlah cukup, terus sampai bisa mengamalkan. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW. Ya, di dalam surah Al-Furqan Allah SWT berfirman, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi dulu sejak ketika ayat Al-Quran itu masih turun kepada Nabi, itu Nabi mengadu kepada Allah. Lalu aduan ini diabadikan dalam surat Al-Furqan. Wa qala Rasul, dan Rasulullah berkata atau mengadu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Quran ini
mahjuro, sesuatu yang dilalaikan, sesuatu yang ditinggalkan, diacuhkan. Itu dulu. Bagaimana hari ini? Ya, kata para mufassirin, salah satu maknanya mahjuro itu adalah orang yang tidak membaca. Bahkan orang yang membacanya pun masih masuk kategori mahjuro sampai dia mentadaburinya. Yang membaca dan mentadaburinya pun masih masuk kategori mahjuro sampai dia mengamalkannya. Jadi harus sampai situ, sampai mengamalkan. Ya, jangan udah cukup tilawahnya saja. Ya, tapi bagaimana tadaburinya, bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan. Karena itulah tujuan diturunkannya Al-Quran. Bukan hanya sekedar diperindah bacaannya dan seterusnya, tapi bagaimana menjadi petunjuk, menjadi huda. Tujuan Al-Quran itu diturunkan yang terpokok, yang terpenting itu dua. Pertama menjadi petunjuk, yang kedua sebagai mukjizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, ya, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Untuk jawaban dari pertanyaan ini sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak, ya, termasuk yang sudah kita bahas, ya, karena kita sebagai orang beriman, dan bukti daripada beriman itu adalah membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca. Adapun hadis-hadis Nabi yang lain, ya, yang menyatakan bahwa janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Jadi rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, kata Nabi, itu seperti kuburan. Kuburan gimana sih? Sepi, angker, menakutkan. Walaupun rumahnya bagus, tapi kalau tidak dibacakan Al-Quran, kata Nabi, itu rumah kayak kuburan. Makanya Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Bacalah Al-Quran. Ya, dan salah satu yang dianjurkan untuk dibaca, kata Nabi dalam hadis itu adalah al-bait, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, yafirru minhu asyayatin, setan-setan lari dari rumah tersebut. Ya, berarti rumah yang tidak dibacakan Al-Quran banyak setannya. Ya, artinya kita harus bisa membaca Al-Quran supaya rumah kita baca akan Al-Quran. Rumah kita menjadi rumah yang adem, rumah yang bercahaya, ya, rumah yang tentram. Dalam hadis yang lain Nabi SAW, rumah yang dibacakan dalamnya Al-Quran, yuktaru fihil khair, dalamnya akan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Yattasi'u fihi ahlu, penghuni-penghuninya itu menjadi lapang. Walaupun rumahnya sempit, tapi dibacakan Al-Quran akan lapang. Walaupun rumahnya lapang, tidak dibacakan Al-Quran akan jadi sempit. Ya, itu salah satu kenapa kita harus baca. Banyak keutamaan-keutamaan yang lain, insya Allah kita sampaikan di beberapa mukadimah kajian-kajian yang akan datang. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya, ya, sebagai bagian dari mukadimah ini adalah kenapa sih kita yang kita kaji itu adalah kitab Al-Jazari. Siapa sih Ibnu Al-Jazari? Nah, gitu ya, begini. Jadi apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ketahui periwayatan bacaan Al-Quran hari ini, ya, seluruh dunia itu rawinya, periwayatnya itu semuanya bermuara kepada siapa? Ibnu Al-Jazari. Mau dari timur, mau dari barat, di kulon, di wetan,
semua bacaan Al-Quran di seluruh dunia itu muaranya, riwayatnya kepada Ibnu Jazari, tidak kepada yang lain. Makanya Ibnu Jazari dijuluki sebagai Khatimul Muhaqqiqin, orang yang terakhir yang mentahqiq, yang meneliti keaslian, kemurnian bacaan Al-Quran. Karena sebelum Ibnu Jazari, bahkan sebelum Ibnu Mujahid atau sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i, sebelum Abu Amr Ad-Dani sebagai tokoh-tokoh simpul dalam meriwayatkan Al-Quran, itu periwayatan dulu berserak-serak banyak sekali. Tapi tidak ada yang meneliti mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya muncullah seorang namanya Abu Bakar Ibn Mujahid di abad ketiga, awal-awal tahun 300 Hijriah. Beliau meneliti, mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada, diteliti, lalu disimpulkanlah bahwa yang mutawatir, yang sahih, yang benar itu ada 7 mazhab, 7 qurra, 7 imam, yang masing-masing qurra itu diambil 2 riwayat, dikenallah sampai hari ini dengan qiraah 7, qiraah sab'ah. Ya. Lalu dirangkum oleh Abu Amr Ad-Dani, karena Ibnu Mujahid mungkin tulisan terlalu lebar, banyak murid-murid yang minta untuk merangkumnya. Makanya beliau tulis bukunya namanya At-Taisir fil Qira'atis Sab'ah. Taisir itu artinya ya rangkuman, ringkasan yang ringan yang menjelaskan tentang qiraah yang 7 yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Ibnu Mujahid. Lalu datang setelahnya Al-Imam Asy-Syatibi, dibuatlah nadhomnya, qasidahnya, ya, supaya memudahkan orang menghafal. Kemudian disebutlah Hirzul Amanah atau dikenal dengan matan Syatibi, itu diambil dari kitab At-Taisir. Setelahnya datang Ibnu Jazari. Ini singkat saja. Ya, Ibnu Jazari ini kemudian meneliti lagi, kata beliau, ya, sesuai dengan hasil penelitiannya dan juga kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama sebelumnya tentang arkanul qiraah as-sahihah, itu ada lagi 3 tambahan qiraat. Lalu beliau tulis dalam kitabnya Tahbir Taisir. Tahbir itu artinya memperluas apa yang ada di dalam kitab Taisir. Karena di Taisir itu 7, Tahbir Taisir tambahin 3, jadi 10. Lalu beliau pun membuat nazomnya, namanya Ad-Durrah Al-Mudhi'ah, yang nazomnya mirip dengan cara membuat nazomnya Imam Syatibi. Sehingga nazom Syatibiyah dengan nazom Ad-Durrah yang 3 itu digabungkan, dikenallah dengan qiraah Asyrah Sughra. Kenapa disebut Sughra? Karena baik Imam Syatibi ataupun di dalam kitab Ad-Durrah ini sama-sama hanya mengambil 1 thariqah saja. Jadi dari 10 kemudian 20 rawinya itu hanya diambil 1 jalur saja. Lalu beliau menulis lagi kitab, Ibnu Jazari menulis lagi kitab merangkum semua hasil penelitiannya, namanya An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Di situ mencakup seluruh rawi dan seluruh thariqah yang ada. Jadi tidak hanya 1 jalur, tapi semuanya dimuat. Tadi yang saya sampaikan rata-rata 50 thariqah. Lalu beliau membuat nazomnya juga, namanya Thayyibatun Nashr fil Qira'atil Ashr. Nah, 10 qiraat yang ada dalam kitab ini disebut dengan qiraah Asyrah Kubra. Nah, ini nanti kalau ada istilah qiraah Asyrah Sughra, qiraah Asyrah Kubra, paham ya? Qiraah Asyrah Sughra itu adalah gabungan matan Syatibi dengan matan Ad-Durrah. Karena masing-masing merangkum hanya 1 thariqah saja, sehingga disebutnya Asyrah Sughra. Asyrah tapi kecil. Nah, kalau Asyrah Kubra itu adalah qiraah Asyrah yang dirangkum oleh Ibnu Jazari dalam kitabnya An-Nashr fil Qira'atil Ashr dengan seluruh thariqah. Yang berapa tadi? 1000 kurang lebih ya, 1000 thariqah. Ya, kalau dalam Syatibi dan Ad-Durrah itu berarti hanya ada 20 thariqah saja. Mudah-mudahan paham. Ya. Dan sampai hari ini tidak ada lagi ulama yang
selevel Ibnu Jazari yang meneliti kembali nggak ada. Makanya periwayatan Al-Quran semuanya bermuara ke beliau. Ya, jadi riwayat apapun hari ini ya, tidak akan lepas dari Muhammad Ibnu Jazari. Baik. Siapa sih Muhammad Ibnu Jazari ini? Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam ini adalah munculnya Ibnu Jazari, ya, karena beliau tentu berandil besar dalam melestarikan, meriwayatkan Al-Quran secara mutawatir. Tadi namanya sudah disebut oleh ketua yayasan, ya, Abu Misbah. Namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf. Ya, mudah hafalnya. Namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Ya, kemudian uyutnya Ali, kemudian di atasnya lagi Yusuf. Ya. Kalau orang Arab tuh masih nama satu aja. Kayak kalau orang Arab tuh siapa namanya Ali, ya udah Ali aja. Kalau orang kita kan ditanya namanya Ali, siapa panjangnya? Ya. Kalau orang Arab mah nggak ada panjangnya. Tapi orang Arab, Ustaz, ada yang namanya Ahmad Mahmud Ali. Kalau orang Arab punya nama 2 atau 3, itu nama pertama nama dia, nama kedua bapaknya, nama ketiga kakeknya. Karena orang Arab kadang-kadang namanya mirip-mirip sama-sama. Ini Muhammad, Muhammad juga, ini Muhammad juga. Bedanya di mana? Bedanya disebutkan nama bapaknya. Kalau bapaknya sama, disebutkan nama kakeknya. Kakeknya sama juga, disebutkan nama uyutnya, terus akan atau disebutkan sampai ke nisbahnya. Dia dari mana? Ya. Nah, Muhammad Al-Jazari ini di nisbahnya itu Al-Jazari. Nisbah itu apa? Nisbah itu sandaran asalnya. Ya, kayak kalau Buya yang Luqmanul Hakim Al-Cianjuri. Berarti dari Cianjur. Al-Bukhari dari Bogor, Al-Bantani dari Banten, Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Al-Campak dari Cempaka. Iya, itu namanya nisbah. Nah, beliau ini dari mana? Al-Jazari. Al-Jazari itu apa? Ya, kalau ada peta, Al-Jazari itu ada sungai besar yang menjadi perbatasan Suriah dengan Turki. Sungai itu saking besarnya itu ada membentuk pulau tengah. Nah, pulaunya itu kemudian disebut dengan Jaziratu Ibnu Umar. Dulu namanya itu. Ya. Tapi karena panjang akhirnya disingkat jadi Jazir dari kata Jazir. Dan dari tempat itu banyak sekali ulama-ulama di dunia Islam yang menjadi ulama yang berasal dari tempat itu. Termasuk ahli robotik di dalam dunia Islam, itu berasal dari Al-Jazari. Makanya namanya Al-Jazari. Pernah dengar? Ya. Ahli robotik terkemuka di dunia Islam itu Al-Jazari. Cuma bukan Al-Jazari yang ini, bukan. Yang membuat robot jam. Nanti robot jam itu dalam waktu tertentu dia akan mengeluarkan suara, mengeluarkan gerakan, ya, yang menandakan itu waktu duha, waktu duhur, waktu dan lain sebagainya. Itu dan ilmunya dipakai sampai hari ini. Sampai keluar robot, ya, macam-macam sekarang robot kan. Ya, robot anjing, robot apa, robot apalagi di Jepang itu ya, luar biasa, semuanya pakai robot. Rumah tangga pakai robot, pabrik pakai robot. Itu dari beliau. Nah, beliau berasal dari sana. Makanya nanti dalam salah satu perjalanan keilmuan beliau, ya, beliau itu pernah diundang oleh orang-orang Turki di masanya Bayezid Khan. Ya, akhirnya Ibnu Jazari pun singgah di daerah Bursa, kalau nggak salah, pada daerah Buton, ya, daerah Antokia. Kemudian dimuliakan oleh siapa?
oleh Sultan Bayazid, digaji makannya, tempat tinggalnya. Makanya Ibnu Jazari itu kapan menulis kitab An-Nashr fi Qira'atil Ashr? Ketika di Turki, ketika di wilayah Turki Utsman. Kenapa? Semuanya di servis, sehingga waktunya sangat luas untuk ngajarin, untuk nulis. Ya, cuman Bayazid Khan itu kan waktu itu tidak mau tunduk kepada Timur Leng. Padahal Timur Leng itu Islam juga. Timur Leng itu ingin menyatukan Turki Utsmani dengan wilayahnya. Cuma nggak mau, akhirnya perang. Ya, siapa yang kalah? Bayazid Khan kalah. Pasukan Turki Utsmani kalah dan Timur Leng masuk ke wilayah itu, termasuk ketika itu ada Al-Jazari. Akhirnya Al-Jazari dibawa kembali ke wilayah Timur Leng dan disuruh ngajar di wilayah namanya Shiraz. Ya, sampai meninggal di wilayah Shiraz. Mungkin sekarang Iran. Ya, kuburannya kalau nggak salah ada di Iran. Itu Al-Jazari. Asy-Syafi'i itu adalah nisbat madhabnya. Ulama-ulama dulu begitu ya, disebutkan nisbat madhabnya di belakang namanya sebagai salah satu bentuk kebanggaan sekaligus ta'zim terhadap guru. Ad-Dimashqi karena beliau itu tumbuh, lahir, berkembangnya di Damaskus. Jadi Al-Jazari itu adalah kakeknya, uyutnya. Ya, tapi lahir, tumbuh, berkembangnya di Damaskus. Kemudian tadi disebutkan juga Abul Khair. Abul Khair itu kunyahnya. Kunyah itu biasa diambil dari nama anak. Ya, Bapak Ibu kalau punya anak pertama namanya siapa? Nah, berarti kalau bapaknya disebutnya Abu, anak pertama. Kalau ibunya berarti Ummu, anak pertama. Itu disebutnya kunyah. Dan kunyah ini bagus sebenarnya. Ada di Tarbiyatul Aulad, Abdullah Nasir Alwan itu membahas tentang keutamaan panggilan dengan kunyah. Ya. Kemudian julukannya atau gelarnya, laqabnya adalah Syamsuddin. Syams itu matahari, din itu agama. Ya. Kalau laqab juga sesuatu yang boleh. Umar bin Khattab laqabnya Al-Faruq. Kalau kunyahnya, Umar bin Khattab kunyahnya Abu Hafsin. Abu Hafs itu Umar bin Khattab. Kunyahnya Al-Faruq. Abu Bakar sudah Abu Bakar. Abu Bakar. Ya, laqabnya As-Siddiq. Ya, dan seterusnya. Nabi laqabnya Al-Amin. Kunyahnya apa? Abul Qasim. Ya, Muhammad Abul Qasim karena anaknya laki-laki namanya Al-Qasim. Abul Qasim, Muhammad Abul Qasim. Lahir 25 Ramadan 751 atau 30 November 1350 Masehi di Damaskus. Hafal Quran usia 13 tahun dan sudah menjadi imam usia 14 tahun. Diberikan ijazah untuk menjadi mufti oleh Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir yang mengarang tafsir itu salah satu gurunya. Itu di usia 24 tahun. Di 24 tahun menjadi mufti. Orang-orang mah 24 tahun tanya hesek kan. Karek beres kuliah. Iya. Makanya ulama-ulama terdahulu tuh masa produktifnya itu adalah usia-usia belasan sampai puluhan tahun. Itu usia belasan itu udah Quran udah selesai, hadis udah selesai, fikih udah selesai. Sehingga 19-20 itu sudah siap untuk memimpin. Muhammad Al-Fatih itu 19-20 tahun sudah tawalla as-sultanah, sudah ditunjuk menjadi sultan. Ya.
Makanya kurikulum pendidikan terdahulu itu luar biasa. Nah, salah satu kurikulum pendidikannya itu adalah hifdzul mutun, menghafal banyak matan jurumiyah, alfiyah yang kayak tadi disebutkan. Kan semua ilmu itu ada matannya. Ilmu hadis ada matannya, tajwid ada matannya, ilmu Quran ada matannya, ya. Dan kurikulum itu yang ditakuti oleh orang-orang Barat sebenarnya.